Selamat datang Bapak dan Ibu guru hebat. Kita semua tahu ya, kurikulum baru sudah ada di tangan kita. Tapi pertanyaan besarnya adalah, gimana caranya kita mengubah dokumen yang kelihatannya padat dan rumit ini menjadi sebuah pengalaman belajar yang seru, yang bermakna, dan yang benar-benar nempel di hati siswa kita. Nah, mari kita bedah prosesnya bareng-bareng. Ini dia nih, tantangan utamanya kan. Di satu sisi kita punya dokumen capaian pembelajaran. Di sisi lain, di hadapan kita ada siswa-siswi yang penuh semangat dan rasa ingin tahu. Nah, tugas kita adalah menjadi jembatan antara keduanya. Gimana caranya? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, supaya lebih mudah, mari kita pakai sebuah analogi. Anggap saja dokumen capaian pembelajaran atau CP itu bukan sekedar tumpukan aturan yang kaku. Coba deh bayangkan dokumen itu sebagai sebuah peta harta karun. Iya, beneran peta harta karun. Peta yang akan memandu kita dan siswa-siswi kita dalam sebuah petualangan untuk menemukan pemahaman yang mendalam. Nah, petualangan kita kali ini akan melewati beberapa pos. Pertama, kita akan bedah dulu peta harta karun ini. Lalu, kita belajar cara membaca simbol-simbol di dalamnya, yaitu kelima elemen PAI. Setelah itu, kita akan mulai merumuskan langkah-langkah perjalanan, menyusun alur yang paling logis, dan tentunya sampai di tujuan akhir, menemukan harta karunnya, yaitu pembelajaran yang mendalam. Baik, kita mulai dari bagian pertama. Layaknya petualang sejati, sebelum kita melangkah lebih jauh, hal paling pertama yang wajib kita lakukan adalah, memahami peta kita dengan sangat baik. Jadi, titik awal kita semua adalah menganalisis dokumen capaian pembelajaran. Ingat ya, ini bukan sekedar membaca dari awal sampai akhir. Ini tentang benar-benar memahami tujuan akhirnya. Di akhir fase ini, siswa kita diharapkan bisa sampai kemana sih? Kalau kita sudah tahu tujuannya dengan jelas, baru deh kita bisa merancang rute terbaik untuk sampai ke sana. Oke, tujuan akhirnya sudah mulai terbayang. Sekarang waktunya kita belajar membaca simbol-simbol atau legenda di dalam peta. Dalam kurikulum PAI, ada 5 simbol kunci yang harus kita kenali. Kita menyebutnya 5 elemen inti. Kelima elemen ini adalah fondasi dari pendidikan agama Islam. Masing-masing punya fokusnya sendiri, tapi semuanya itu saling berkaitan untuk membangun pemahaman yang utuh. Biar lebih jelas, yuk kita lihat deskripsi resminya, supaya kita tahu persis makna di balik setiap elemen. Nah, coba deh kita perhatikan baik-baik. Ini bukan sekedar definisi biasa. Al-Quran hadis itu fokusnya pada pemahaman nilai, bukan hafalan semata. Akidah itu landasannya. Akhlak disebut sebagai buah dari iman dan ilmu. Keren kan? Lalu fikih itu panduan praktisnya. Dan sejarah ini penting, tujuannya untuk mengambil pelajaran dan inspirasi. Memahami esensi ini adalah kunci untuk merancang pembelajaran yang relevan. Oke, peta sudah kita pahami, simbol-simbolnya juga sudah. Sekarang, waktunya kita ambil spidol dan menandai titik-titik penting di peta, semacam checkpoint dalam perjalanan kita. Nah, checkpoint inilah yang kita sebut sebagai tujuan pembelajaran atau TP. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang efektif, kita dibekali toolkit yang sangat membantu, yaitu taksonomi Bloom dan Solo. Anggap saja ini semacam kamus kata kerja yang bisa kita pakai untuk menentukan level kompetensi siswa. Apakah kita mau siswa hanya sebatas mengingat, atau kita mau mereka sampai ke level menganalisis, atau bahkan mencipta? Nah, alat ini membantu kita memilih kata kerja yang tepat. Dan ini bagian terbaiknya, kita diberi fleksibilitas. Ada 3 cara untuk merumuskan TP. Kita bisa ambil langsung dari kalimat yang ada di CP, bisa juga dengan menganalisis dulu mana kompetensinya dan mana kontennya, atau cara yang lebih menantang, kita bisa merumuskan TP yang menggabungkan 2 elemen sekaligus. Misalnya, fikih dan akhlak. Tidak ada satu cara yang paling benar, pilihlah yang paling pas dengan konteks kelas Anda. Oke, semua titik penting atau tujuan pembelajaran sudah kita tandai di peta. Tugas kita selanjutnya adalah menghubungkan titik-titik itu menjadi sebuah rute perjalanan yang logis dan berurutan. Nah, rute inilah yang kita sebut sebagai alur tujuan pembelajaran atau ATP. Lalu, bagaimana cara mengurutkannya? Ada banyak sekali metode yang bisa kita pakai. Kita bisa susun dari yang paling mudah ke yang sulit, dari yang konkret ke yang abstrak, atau secara hierarkis, di mana yang dasar diajarkan lebih dulu. Pilihan metodenya ini sangat-sangat bergantung pada materi yang akan kita ajarkan. Biar lebih jelas, kita ambil contoh spesifik ya. Untuk elemen fikih,
Metode pengurutan yang paling masuk akal adalah hierarkis. Kenapa? Karena kita harus mengajarkan konsep-konsep dasarnya terlebih dahulu sebelum melangkah ke pembahasan yang lebih kompleks dan detail. Dan ini adalah ilustrasi yang sempurna. Sangat tidak mungkin kan kita mengajarkan tata cara sholat yang begitu detail kalau siswa kita bahkan belum memahami rukun Islam sebagai fondasinya? Nah, inilah esensi dari menyusun alur yang logis. Kita bangun dulu fondasinya yang kokoh, baru kita dirikan dindingnya. Kita sudah hampir sampai di tujuan akhir. Peta sudah di tangan, rutenya pun sudah jelas. Sekarang saatnya kita bicara tentang harta karunnya. Karena tujuan akhir kita semua bukan hanya sekedar menyelesaikan materi di kurikulum, tapi ada sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu. Harta karun itu adalah pembelajaran mendalam. Ini adalah sebuah proses di mana siswa tidak hanya tahu informasinya, tetapi mereka benar-benar paham, mereka bisa mengaplikasikan ilmunya dalam kehidupan, dan mereka mampu merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Inilah makna pendidikan yang sesungguhnya. Pembelajaran mendalam ini bisa kita wujudkan lewat 3 pengalaman belajar utama. Pertama, siswa harus memahami konsep dasarnya. Kedua, mereka harus bisa mengaplikasikannya dalam situasi yang nyata. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, mereka harus mampu merefleksikan proses belajarnya untuk menemukan makna pribadi. Paham, aplikasikan, refleksikan. Coba kita lihat contoh praktisnya dalam PAI. Di tahap memahami, siswa diminta menjelaskan makna iman. Di tahap mengaplikasi, mereka mempraktikkan sholat. Dan di tahap merefleksi, puncaknya, siswa diminta untuk menilai diri sendiri tentang penerapan akhlak mulia. Lihat kan pergeserannya? Dari sekedar pengetahuan di kepala, menjadi tindakan nyata, hingga menjadi karakter. Jadi, Bapak dan Ibu guru sekalian, peta dan kompasnya kini sudah ada di tangan Anda. Anda bukan lagi sekedar seorang pengajar, tapi Anda adalah seorang perancang petualangan belajar. Pertanyaannya sekarang adalah, petualangan seru seperti apa yang akan Anda ciptakan untuk membawa siswa-siswi Anda menemukan harta karun pengetahuan mereka? Selamat merancang!